Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita kuliah teknologi budidaya tanaman dalam materi pemeliharaan tanaman, dan pada kesempatan ini akan kita bahas tentang pupuk dan pemupukan. Pupuk adalah bahan yang diberikan ke dalam tanah, baik dalam bentuk organik maupun anorganik, dengan maksud untuk mengganti kehilangan unsur hara atau menambah kekurangan hara yang dari dalam tanah, dan bertujuan untuk meningkatkan hasil tanaman dengan faktor lingkungan yang baik. Nah, ilmu pemupukan adalah ilmu yang bertujuan menyelidiki tentang zat-zat apakah yang perlu diberikan kepada tanah sehubungan dengan kekurangan zat-zat tersebut yang terkandung di dalam tanah guna pertumbuhan dan perkembangan tanaman dalam rangka meningkatkan hasil yang tinggi. Pupuk diklasifikasikan dalam beberapa, yaitu berdasarkan senyawa penyusunnya, berdasarkan bentuk fisik, berdasarkan komposisi kandungan unsur hara, dan berdasarkan kadar kandungan unsur hara, berdasarkan jenis unsur haranya, berdasarkan reaksi kimianya, berdasarkan kelarutannya, dan berdasarkan cara aplikasinya. Pupuk berdasarkan senyawa penyusun dibagi menjadi dua, yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik. Berdasarkan bentuk fisiknya, ada pupuk padat dan pupuk cair. Sedangkan berdasarkan komposisi kandungan hara, kita kenal adanya pupuk tunggal yang hanya mengandung satu unsur hara tertentu saja. Kemudian ada pupuk majemuk, ini mengandung beberapa unsur hara, dan juga ada pupuk lengkap, yaitu pupuk yang mengandung unsur hara yang lengkap, baik unsur hara makro maupun unsur hara mikro. Bahkan ada beberapa pupuk lengkap ini juga disertai adanya pestisida. Sedangkan berdasarkan kandungan unsur hara, itu ada pupuk yang berkadar unsur hara tinggi, yang berkadar hara sedang, dan yang berkadar hara rendah. Biasanya kandungan kadar hara ini dinyatakan dalam prosentase. Berdasarkan jenis unsur hara, ada unsur hara makro dan unsur hara mikro. Pupuk yang penyusun utamanya merupakan unsur hara makro, yaitu mengandung unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah banyak oleh tanaman. Sedangkan pupuk yang penyusun utamanya merupakan unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit disebut pupuk dengan kandungan unsur hara mikro. Nah, sekarang ada kategori pupuk berdasarkan reaksi kimia. Dikenal adanya pupuk masam, pupuk netral, dan pupuk basah. Berdasarkan kelarutannya, ada yang pupuk yang bisa larut dalam air, larut dalam asam sitrat, ataupun larut dalam asam keras. Untuk pupuk, berdasarkan cara aplikasinya, kita kenal adanya pupuk akar dan pupuk daun, di mana pupuk akar ini biasanya diberikan langsung mengarah pada perakarannya dengan berbagai cara pemberian atau metode pemberian, sedangkan pupuk daun itu pemberiannya dilakukan lewat daun atau lebih tepatnya melalui stomata daun. Ada dikenal lagi, yaitu adanya pupuk organik. Di sini ada pupuk kandang, pupuk kompos, maupun pupuk hijau. Nah, dalam hal pemakaian pupuk organik, ini kadang ada kendalanya, yaitu dalam pembuatan pupuk organik ini proses pematangannya cukup lama, kemudian biaya tenaga kerjanya juga tinggi, transportasinya mahal, kemudian volume bahannya itu terbatas. Ada pupuk organik padat, yaitu pupuk organik yang terbuat dari bahan-bahan padat, misalnya dalam bentuk
nanti jadinya dalam bentuk pelet, tablet, ataupun serbuk. Pupuk organik cair adalah pupuk yang terbuat dari bahan organik dengan hasil akhir berbentuk cair. Biasanya pupuk organik cair ini nantilah yang diberikan, kemudian pemberiannya dengan cara melalui daun. Nah, sekarang kalau kita melihat sumber bahan organik bagi tanaman, ada beberapa bagian tanaman yang bisa dipakai sebagai sumber bahan organik. Misalnya ada jerami, sekam, daun, batang, dan sebagainya. Ada juga dari limbah maupun residu ternak, misalnya kotoran dari ternak itu sendiri, kemudian ada tepung tulang, dan sebagainya. Ada juga yang berasal atau dinamai dengan pupuk hijau karena berasal dari tanaman-tanaman, khususnya banyak dari tanaman dalam familia Leguminosae. Kemudian beberapa tanaman air atau gulma air ya, bisa juga dipakai sebagai sumber bahan organik. Misalnya ada enceng gondok, azolla, dan sebagainya. Nah, limbah cair kadang-kadang juga bisa sebagai sumber bahan organik. Misalnya limbah dari pabrik kertas, limbah dari kelapa sawit, dan sebagainya. Juga limbah rumah tangga bisa dimanfaatkan atau dibuat sebagai pupuk organik. Nah, pupuk kandang ini adalah pupuk yang diperoleh dari kotoran padat dan cair dari hewan ternak yang tercampur dengan sisa-sisa makanan ataupun alas kandang yang telah disimpan beberapa lama sehingga terjadi proses dekomposisi. Pupuk hijau adalah bahan organik sekedar yang belum terdekomposisi. Penggunaannya bisa langsung dimasukkan ke dalam tanah, misalnya bersamaan pada saat pengolahan lahan beberapa minggu sebelum tanam. Kegunaan pupuk hijau adalah memperkaya N dalam tanah, ya, kemudian memperbaiki kehidupan mikroorganisme, bisa memperkaya tanah dengan humus, dan bisa mengembalikan unsur-unsur hara yang tercuci. Di sini juga bisa menekan pertumbuhan gulma atau melindungi lahan dari terik matahari dan hujan yang deras. Ya, ada banyak keuntungan penggunaan pupuk hijau, ya, yang sehingga pupuk hijau ini banyak dipakai oleh petani karena memang sumber pupuk hijau ini juga mudah didapat dan juga keuntungannya juga banyak dan juga bermanfaat bagi tanaman. Biasanya pupuk hijau sebagian besar itu dari Leguminosae, baik dalam bentuk yang tumbuh menjalar ataupun dalam bentuk tanaman perdu ataupun tanaman yang cukup tinggi, ya. Beda lagi dengan kompos. Kompos adalah pupuk organik yang sengaja dibuat dari bahan-bahan organik, yaitu bahan organik yang dibusukkan atau dilapukkan pada suatu tempat yang terlindung dari sinar matahari dan hujan, dan diatur kelembapannya sehingga nanti menjadi matang. Ditandai salah satunya yaitu adanya C/N rasio yang rendah. Banyak dikerjakan oleh petani pengomposan ini karena juga mudah dilakukan dengan memanfaatkan bahan-bahan organik yang ada di sekitar kita. Adapun kompos yang matang dicirikan berwarna coklat, teksturnya remah, konsistensi gembur, dan berbau daun yang lapuk.
Sedangkan yang dimaksud dengan pupuk buatan, yaitu pupuk yang dibuat oleh pabrik biasanya dengan jenis dan kadar unsur haranya itu bisa ditakar, gitu ya. Kebaikan pupuk buatan itu dapat diberikan dalam jumlah dan komposisi unsur hara yang bisa dihitung sesuai dengan kebutuhan tanaman. Kemudian pupuk buatan ini biasanya juga mudah larut dalam air sehingga mudah tersedia bagi tanaman. Ya, kemudian praktis, dianggap praktis. Nah, keburukannya biasanya untuk pupuk buatan ini sedikit atau bahkan tidak mengandung unsur hara mikro. Harganya relatif cukup mahal dan kalau tidak sesuai dengan rekomendasi pupuk buatan ini, pemberiannya yang berlebihan selain tidak ekonomis juga bisa merusak kondisi lingkungan tanah. Kita kenal sebetulnya untuk tanaman ini ada beberapa unsur yang dibutuhkan oleh tanaman, bisa dibagi menjadi unsur makro maupun unsur mikro. Ada 16 unsur esensial, yaitu 9 unsur makro dan 7 unsur mikro. Unsur makro artinya bahwa unsur-unsur tersebut dibutuhkan dalam jumlah yang banyak oleh tanaman. Sedangkan unsur mikro relatif kebutuhannya itu sedikit, walaupun harus ada. Nah, unsur hara makro ini memegang peranan penting dalam proses biokemis dan peranannya ini adalah secara langsung. Selain unsur hara makro dan unsur hara mikro, dikenal juga unsur fungsional, yaitu unsur-unsur yang belum termasuk unsur esensial tadi ya, unsur hara makro maupun unsur hara mikro, tetapi dalam hal-hal tertentu mempunyai peranan yang pengaruhnya menguntungkan bagi tanaman. Itu tadi beberapa penjelasan tentang pupuk. Silahkan ditambahkan dengan sumber belajar mandiri. Sekarang yang akan kita jelaskan adalah pemupukan. Pemupukan adalah penambahan satu atau beberapa hara tanaman yang tersedia atau dapat tersedia ke dalam tanah untuk menambah atau mempertahankan kesuburan tanah yang ada, sehingga dengan ini diharapkan pertumbuhan tanaman menjadi lebih baik dan memberikan hasil yang tinggi. Ada satu istilah pupuk berimbang atau pemupukan berimbang, yaitu pemberian berbagai unsur hara dalam bentuk pupuk untuk memenuhi kekurangan hara yang dibutuhkan tanaman sesuai kebutuhan tanaman dan ketersediaan hara dalam tanah. Sekarang bagaimana kita bisa mengetahui defisiensi tanaman? Nah, tanaman itu biasanya membutuhkan jenis pupuk yang mengandung unsur hara N, P, dan K. Ya, tetapi mungkin saja tanaman tersebut kekurangan terhadap unsur-unsur yang lain. Ada beberapa cara untuk mengetahui defisiensi tanaman, yaitu pertama adalah mengamati gejala yang muncul pada pertumbuhan tanaman. Kemudian yang kedua adalah analisis tanah. Ya, kemudian yang ketiga adalah analisis jaringan tanaman. Dengan demikian, tanaman bisa diketahui defisiensi unsur hara apa dan dilakukan tadi pemupukan berimbang.
Nah, perlu diperhatikan dalam pemupukan yaitu jenis tanamannya, kemudian jenis tanah yang akan dipupuk, juga jenis pupuk yang digunakan. Nah, harus memperhatikan tepat 5 tepat untuk pemupukan, ya, kemudian waktu pemberian dan cara pemberian. Nah, jenis tanaman ini perlu diperhatikan dalam pemupukan, khususnya kebutuhannya atau penggunaan unsur hara oleh tanaman. Juga kita perlu melihat sifat dari akar tanaman sehingga kita bisa misalnya menempatkan pupuk secara tepat agar pemupukan efisien. Kemudian jenis tanah, kita perlu melihat kandungan tanah atau kandungan unsur hara yang ada dalam tanah, kemudian juga pH tanah, kemudian fiksasi dari unsur hara yang ditambahkan. Untuk jenis pupuk yang digunakan, karena masing-masing jenis pupuk itu mempunyai komposisi atau kandungan unsur hara yang berbeda, maka perlu dipilih jenis pupuk yang tepat yang akan diaplikasikan. Nah, kemudian tepat salah satunya adalah tepat dosis. Nah, hendaknya pemberian pupuk itu sesuai dosis yang dibutuhkan. Dosisnya adalah sesuai kebutuhan dari tanaman. Jadi jangan terlampau sedikit, atau kalau terlampau banyak itu nanti juga bisa merusak kondisi lahan. Kemudian waktu pemberian ini juga perlu diperhatikan, misalnya untuk pupuk yang cepat, misalnya untuk pupuk yang bekerja cepat, sebaiknya diberikan setelah tanam atau diberikan sedikit demi sedikit dalam 2 atau 3 kali pemupukan, karena biasanya pupuk jenis ini adalah mudah untuk tercuci. Sedangkan yang slow release atau pupuk yang bekerjanya lambat dapat diberikan sebelum tanam dan pemberiannya bisa sekaligus. Kemudian waktu pemupukan, kita perlu melihat kebutuhan dan respon tanaman. Misalnya untuk tanah yang kurang subur, itu sebaiknya pemupukan diberikan lebih cepat dan dalam dosis yang lebih banyak. Kemudian tanaman yang dalam masa pertumbuhan vegetatif, ini perlu diingat bahwa dia banyak membutuhkan unsur N, sedangkan nanti kalau pertumbuhan generatif yang lebih banyak dibutuhkan adalah unsur P. Juga perlu diperhatikan tanaman-tanaman yang berumur pendek itu agar jangan sampai terlambat dalam pemberian pemupukan. Kemudian perlu diperhatikan juga solubility-nya, yaitu tadi ada yang lambat atau yang cepat. Kemudian keadaan iklim, bagaimana curah hujan, ini terkait kaitannya nanti dengan pencucian. Kemudian radiasi matahari, suhu, angin, ini kaitannya dengan volatilisasi. Bagaimana cara pemupukan? Ada pupuk yang diberikan lewat akar dan ada pupuk yang diberikan melalui daun. Pupuk yang diberikan lewat akar umumnya adalah pupuk yang dalam bentuk padat, sedangkan yang diberikan melalui daun ini adalah pupuk cair. Nah, pemilihan dalam metode pemupukan itu didasarkan pada sifat fisik pupuk, jenis tanaman, kemudian juga jarak tanam yang digunakan, luas lahan, dan kondisi lahan setempat. Misalnya jenis tanahnya seperti apa, topografinya bagaimana, iklimnya, dan seterusnya.
Sekarang ada berbagai cara untuk menempatkan pupuk, yaitu bisa disebar, bisa diletakkan di samping tanaman, kemudian juga dalam larian, ya, kemudian diberikan misalnya bersamaan dengan saat penanaman benih, ataupun ketika tanaman sudah ada. Kemudian tadi ada diberikan lewat daun, kemudian ada juga yang pupuk dilakukan melalui air irigasi. Nah, untuk yang disebar, yaitu langsung disebarkan di atas permukaan tanah, ini baik dilaksanakan ketika persiapan lahan sebagai pupuk dasar maupun diberikan sebagai pupuk susulan ketika tanaman sudah tumbuh. Ya. Ini contoh adalah pupuk yang diberikan dengan cara disebar, umum dilakukan pada penanaman tanaman padi. Kemudian pupuk diberikan atau ditempatkan dalam barisan atau larian, ya, ditabur di antara larian, kemudian ditutup kembali dengan tanah. Nah, ini contoh bisa di kanan, di kiri, itu ya. Kemudian ada lagi yang diberikan di samping tanaman, biasanya dilubangin sedikit, ya, kemudian pupuknya dibenamkan ke dalam lubang di samping tanaman atau batang, dan kemudian ditutup dengan tanah. Untuk tanaman tahunan ini biasanya melingkari tanaman. Ancar-ancarnya yaitu jaraknya tegak lurus dari mahkota. Nah, ini beberapa contoh side dressing. Nah, di sini terlihat bahwa pupuk diberikan dengan melingkar di samping batang tanaman. Tadi ancar-ancarnya adalah mahkota, lebar dari mahkota tanaman, karena perkiraan lebar perakarannya itu sama dengan lebar mahkota tanaman. Kita tahu bahwa tanaman mengambil unsur-unsur hara dari dalam tanah itu melalui ujung akar. Jadi diharapkan ujung akar itu berada pada kalau kita gambar ini tegak lurus dari kanopi. Namun demikian juga bisa diberikan atau ditebarkan di sekitar atau di bawah tanaman, mungkin yang sepertiga, sedangkan yang 2/3 itu ditaruh di bagian proyeksi tajuk tadi. Kemudian placement, yaitu pemberian pupuk dilaksanakan dengan menempatkan sejumlah pupuk ke dalam tanah tanpa melihat posisi benih maupun tanaman. Ya. Ada placement yang dilakukan waktu tanam, yaitu row placement, itu memakai alur dari bajakan, ya. Kemudian combine drilling, yaitu cara pemberian pupuk bersama-sama dengan penanaman benih ke dalam alur yang telah dibuat terlebih dahulu dengan posisi pupuk di bawah benih, di samping benih, ataupun bisa kombinasi keduanya. Nah, kemudian ada placement setelah tanam yang disebut dengan band placement, yaitu penempatan pupuk pada jalur dekat tanaman. Kemudian spot atau point placement, pemberian pupuk dengan menempatkan sejumlah pupuk pada suatu lubang yang dibuat di dekat batang tanaman. Kemudian ring placement, cara pemberian pupuk dengan menggunakan pupuk melingkar di sekeliling tanaman, seperti contoh gambar yang di atas tadi. Nah,
Bagaimana sekarang kalau kita mau memupuk melalui daun atau dikenal dengan foliar application, yaitu memberikan unsur-unsur hara. Biasanya yang diberikan dalam bentuk pupuk cair ini adalah unsur hara mikro, ya. Nah, kemudian menggunakan sprayer. Apakah kalau hanya sempit ya bisa gunakan hand sprayer, tapi kalau luas ya bisa misalnya digunakan knapsack sprayer. Jadi di sini kadar larutannya biasanya cukup rendah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan apabila kita mau memupuk lewat daun. Ini konsentrasi larutan itu harus rendah saja, antara 0,1 sampai 0,5%. Kemudian penyemprotan pada bagian daun itu adalah daun yang bagian permukaan daun yang bawah, karena disitulah tempatnya stomata, di mana larutan itu akan masuk ke dalam daun melalui stomata. Nah, kemudian saat menyemprot itu sebaiknya ada matahari terik, artinya kelembabannya itu sudah rendah ya, tidak ada lagi ada gutasi di situ misalnya. Dan juga sebaliknya itu penyemprotan juga jangan dilakukan sehabis hujan atau jelang mau hujan, karena nanti tidak akan efisien. Juga dilihat dulu anginnya. Kalau angin terlampau kencang juga harap ditunda dulu pemupukan lewat daun ini. Dan yang lebih penting, setiap kemasan dari pupuk daun yang dijual di pasaran itu pasti ada labelnya. Nah, itu harap diperhatikan tentang cara pemberian maupun dosis dan konsentrasinya. Nah, ada beberapa larangan atau himbauan agar tidak menyemprot dengan pupuk cair ini, yaitu ketika tanaman itu baru muncul tunas baru, kemudian ketika tunas muncul itu sebaiknya dihentikan atau tidak dilakukan pemupukan, karena tunas muda ini biasanya amat peka ya. Kemudian juga ketika bunga mulai mekar itu sebaiknya juga dihentikan. Atau ketika Anda punya tanaman yang baru saja dipindahkan ke lapangan, jangan dulu disemprot dengan pupuk cair, karena tanaman ini masih perlu beradaptasi dengan lingkungan, atau dalam hal ini tanaman masih lemah ya. Nah, pemupukan lewat daun ini dikerjakan tentunya ada beberapa pertimbangan ya. Misalnya unsur hara itu kalau diberikan lewat akar itu sulit untuk diserap oleh akar, misalnya pada jenis-jenis tanah tertentu ya, atau kondisi tanah tertentu. Kemudian karena ini pemupukan lewat cair, ini hanya unsur mikro saja, maka biasanya ya hanya dibutuhkan dalam jumlah sedikit oleh tanaman. Namun demikian, kalau kita memupuk berupa pupuk cair yang seharusnya lewat daun, kalaupun sisa pulih juga, itu disemprotkan pada tanah atau daerah perakaran. Kemudian ada lagi cara pemupukan, yaitu aerial application, yaitu memupuk dengan cara menyemprotkan pupuk cair lewat udara. Ya, kalau sekarang ini mungkin sudah banyak dikenal ya, misalnya pakai drone dan sebagainya.
Nah, ini khususnya biasanya digunakan pada perkebunan-perkebunan yang dengan luasan besar, kemudian topografinya juga kalau lewat darat itu sulit dijangkau. Ya. Kadang-kadang juga dilakukan bersamaan dengan penyemprotan pestisida. Kemudian lewat injeksi atau suntikan ke dalam tanah, ini juga bisa dilakukan sebagai salah satu cara pemupukan. Ada satu cara lagi, yaitu pemberian pupuk dengan melarutkan sejumlah pupuk ke dalam aliran irigasi, biasanya untuk bahan pupuk amoniak cair dan asam fosfat. Nah, yang perlu kita perhatikan bahwa pengaplikasian pupuk itu harus dengan metode 5 tepat, yaitu tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, kemudian tepat cara, dan tepat aplikasi. Kalau metode 5 tepat ini bisa dijalankan dengan baik, harapannya pemupukan yang dilaksanakan itu bisa berhasil guna dengan baik untuk mengharapkan pertumbuhan tanaman yang baik dan hasil sebagaimana yang diharapkan. Nah, adapun hasil dari pemupukan itu bisa dipengaruhi oleh macam dan jenis pupuk, sehingga kita harus betul-betul bisa memilih kebutuhan pupuk apa yang dibutuhkan oleh tanaman, jenis pupuk seperti apa yang harus kita berikan ke dalam tanah ataupun tanaman. Kemudian waktu pemupukan ini juga menentukan keberhasilan dari pemupukan dan metode pemberiannya tadi. Ya. Kemudian yang tidak kurang penting adalah penetapan kebutuhan pupuk. Ya, artinya suatu tanaman itu butuh berapa banyak pupuk atau berapa takaran pupuk yang mendekati untuk kebutuhan suatu tanaman. Nah, pertimbangan dalam penetapan kebutuhan pupuk ini adalah jenis dan macam pupuk, kemudian jarak tanaman maupun luasan lahan, kemudian metode pemupukan yang digunakan, dan frekuensi pemberian pupuk. Pemupukan atau pemeliharaan tanaman sebetulnya sudah ada dalam firman Allah yang diberikan petunjuk kepada kita. Salah satunya dalam Quran surat Al-A'raf yang merupakan firman Allah yang diterjemahkan, dan tanah yang baik tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah, dan tanah yang tidak subur tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Ya. Demikian untuk materi pupuk dan pemupukan, silahkan diperbanyak dengan sumber belajar yang dicari untuk melengkapi pengetahuan atau ilmu tentang pupuk dan pemupukan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.